Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi analisis laporan keuangan. Sebelumnya, saya ingin meminta izin kepada Bapak Sparta untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Revi Sandi dengan NIM 2019-1211-021. Yang kedua, Retno Dwining Tias dengan NIM 2019-1211-037. Yang ketiga, ada Mela Sofa Yuning Tias dengan NIM 2019-1211-047. Selanjutnya, A. Kegunaan laporan arus kas. Laporan arus kas digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan, atau termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Manfaat arus kas sendiri yaitu manfaat arus kas atau statement of cash flow adalah melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih pada kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi pendanaan selama satu periode. Informasi dalam laporan arus kas dapat membantu para investor, kreditor, dan pihak lainnya menilai yang pertama adalah kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua ada kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Yang ketiga ada penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Yang keempat ada transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non-kas selama satu periode. Yang B, bentuk laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu ada bulan berjalannya, bulan berakhir dicatat pada bulan yang pada tanggal terakhir di bulan tersebut. Terus ada arus kas dari aktivitas operasi, ada arus kas dari kegiatan investasi, dan yang ketiga ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Laporan arus kas terdiri dari yang tadi pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Bagian ini berisi aliran kas dari aktivitas operasional perusahaan sehari-hari seperti pembayaran ke supplier, penerimaan hasil penjualan, pembayaran pajak, dan lain-lain. Yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Bagian ini berisikan aliran kas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset tetap. Yang ketiga ada aliran kas dari aktivitas pendanaan. Bagian ini mencatat aliran kas yang berkaitan dengan aktivitas pendanaan. Misalnya kas dari utang ataupun hasil penerbitan saham baru. Ya, subbab yang C ada analisis implikasi arus kas. Keterbatasan pelaporan arus kas, berikut beberapa keterbatasan pelaporan arus kas tersebut. Jadi, dalam implikasi arus kas, terdapat keterbatasan pelaporan arus kas. Yang pertama, ada tidak diharuskannya pengungkapan terpisah untuk arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau operasi yang diberhentikan. Yang B, ada bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan. Dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Banyak penggunaan laporan menanggapi bunga yang dibayar sebagai arus kas keluar pendanaan, serta bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas masuk investasi.
Selanjutnya yang C, itu ada pajak dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Pengelompokan ini dapat mendistorsi analisis atas masing langsung dari ketiga aktivitas jika manfaat atas biaya pajak yang signifikan dialokasikan pada aktivitas tersebut dengan cara yang tidak proporsional. Yang D, pemindahan laba atau rugi penjualan aset tetap atau investasi sebelum pajak bukan setelah pajak, atau dari aktivitas operasi mendistorsi analisis atas aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Hal ini disebabkan pajak yang terkait tidak dipindahkan, melainkan tertinggal dalam total beban pajak dalam aktivitas operasi. Yang D, analisis arus kas. Dalam menyusunnya dibutuhkan data dan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas secara tepat. Sebagai contoh, pendapatan akan dicatat sebagai arus kas masuk. Adapun pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan secara tunai. Sementara arus kas keluar dapat diperoleh dari beban-beban yang harus dibayar perusahaan. Berbagai macam kegiatan yang dijalankan perusahaan akan dicatat dalam laporan arus kas berdasarkan klasifikasinya. Seperti yang diketahui, laporan arus kas dibagi menjadi 3 bagian yang disesuaikan berdasarkan kegiatan yang dilakukan seperti arus kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan. Dengan begitu, laporan arus kas dapat memberikan informasi dan membantu Anda untuk melakukan evaluasi keuangan serta pengambilan keputusan. Namun, apakah Anda sudah dapat membaca laporan arus kas dengan benar? Untuk dapat memahami masing-masing bagian, tentu saja Anda harus dapat membaca laporan arus kas terlebih dahulu, sehingga keputusan yang dibuat nantinya akan benar dan tepat. Berikut ini akan dijelaskan mengenai cara membaca laporan arus kas. Selanjutnya, kita akan membahas soal latihan chapter 6 dan jawabannya. Next. Exercise 6.2. Kutipan berikut diambil dari sebuah artikel oleh L. Bernstein yang meneliti penggunaan cadangan untuk mengenali biaya dan kerugian di masa depan. Meningkatnya penggunaan cadangan untuk biaya dan kerugian masa depan merusak signifikan si pendapatan yang dilaporkan secara berkala dan harus dilihat dengan skeptis oleh analisis laporan keuangan. Hal ini terutama benar ketika cadangan dibuat pada tahun-tahun kerugian besar. Ketika cadangan tersebut dibuat dalam jumlah yang sewenang-wenang, yang dirancang untuk mengimbangi keuntungan luar biasa, atau ketika cadangan tersebut tampaknya memiliki tujuan utama untuk menghilangkan pendapatan atau biaya di masa depan yang dapat dibagi dengan semestinya. Next. Untuk itu, pembenaran dasar dalam akuntansi untuk pengakuan kerugian masa depan berasal dari doktrin konservatisme yang menurut salah satu penerapan populer berarti bahwa seseorang tidak boleh mengantisipasi keuntungan, tapi mengambil semua kerugian yang dapat dilihat dengan jelas sebagai yang telah terjadi. Yang A, diskusikan manfaat argumen dan pemahaman Bernstein tentang cadangan. Yang B, jelaskan bagaimana perspektif ini dapat difaktorkan ke dalam analisis tren pendapatan masa lalu, perkiraan pendapatan masa depan, dan penilaian saham biasa. Yang C, sebutkan contoh cadangan semacam itu. Anda dapat menggunakan yang ada di bab ini. Next. Jawaban yang A, dengan menggunakan cadangan biaya dapat dialokasikan melebihi pengalaman aktual pada periode saat ini atas dasar perkiraan biaya tambahan di masa depan. Di periode selanjutnya, biaya aktual dihapuskan dari cadangan daripada melaporkannya sebagai biaya. Keuntungannya adalah sebagai berikut. Tren pendapatan dapat diperhalus dan upaya dapat dilakukan untuk membangun pendapatan masa depan selama
tahun ekonomi yang baik untuk menggunakannya selama periode yang lebih ramping. Kedua, saham biasa perusahaan dapat memberikan kelipatan tinggi untuk upaya menurunkan biaya modal jauh pendapatan stabil. Next. Problem 6.2. Lihat laporan tahunan Campbell Soup Company. Pada lampiran A, yang pertama, hitung semua kategori biaya sebagai presentasi penjualan untuk masing-masing dari 3 tahun yang ditampilkan. Analisis dan komentari presentasi yang dihitung. Yang B, komentar tentang sejauh mana setiap komponen dalam A diharapkan bertahan hingga tahun-tahun mendatang. Yang C, profesi untuk pajak pendapatan terdiri dari beberapa persen pendapatan sebelum pajak pendapatan. Faktor apa yang mungkin menyebabkan presentase ini menyimpang dari persentase undang-undang sebesar 35%. Yang D, Campbell Soup mengulang program divestasi dan restrukturisasi di tahun 9 dan tahun 10. Berapa jumlah biaya yang dicatat terkait dengan program-program ini? Dengan kegiatan apa biaya-biaya ini terkait? Bagaimana Anda menafsirkan biaya-biaya ini? Yang E, bagaimana kewajiban besar seperti kewajiban restrukturisasi Campbell Soup digunakan untuk mengelola pendapatan? Jawaban yang A, Campbell memperoleh pendapatan bersih pada tahun 11 sebesar 401,5 juta US dollar atau 3,16 US dollar per saham. Dibanding dengan malam bersih pada tahun ke-10 sebesar 4,4 juta US dollar atau 3 sen per saham. Tanpa memperhitungkan biaya, divestasi dan restrukturisasi pada tahun ke-10, EPS meningkat sebesar 34%. Pada tahun ke-11, perusahaan menjual 5 bisnis yang tidak strategis, menjual atau menutup beberapa pabrik manufaktur, dan tidak melanjutkan beberapa lini produk yang tidak menguntungkan. Penjualan bersih pada tahun 11 sebesar 6,2 juta US dollar, hampir sama dengan tahun ke-10. Berdasarkan laporan keuangan di atas, total biaya dan pengeluaran terhadap penjualan bersihnya mengalami penurunan penjualan sebesar 97,23% di tahun ke-10 dan 89,17% di akhir tahun 11. Apabila dilihat secara detail, pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang bergerak berlawanan dengan total biaya antara lain biaya pemasaran dan penjualan, biaya administrasi, biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya bunga. Jawaban yang B, gross margin meningkat 2,6%, yaitu dari 31,4% pada tahun ke-10 menjadi 34%. Pada tahun ke-11, semua divisi meningkat karena adanya aktivitas restrukturisasi, divestitur, serta penghilangan produk yang tidak menguntungkan. Selain itu, dengan membaiknya produktivitas Campbell di seluruh dunia dan harga komoditas yang menurun menyebabkan margin yang lebih tinggi, harga pokok penjualan akan muncul setiap tahunnya. Karena setiap tahun perusahaan akan melakukan penjualan produk-produknya ke pihak-pihak lain. Dan dalam penjualan ini akan selalu melibatkan biaya bahan baku, biaya pengemasan, biaya produksi, atau termasuk dengan tenaga kerja
dan utilitas, serta biaya angkutan. Biaya riset dan pengembangan atau research and development cost akan muncul dalam tahun-tahun berikutnya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan adanya pengembangan dan penemuan produk baru dalam mengatasi persaingan yang terus muncul dari setiap kompetitor. Pengembangan dan penemuan produk baru sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan di industri ini. Selanjutnya, jawaban yang C. Persentase pajak pendapatan terhadap laba sebelum pajak untuk tahun ke-11 mencapai 265,9 US dollar atau sama dengan 39,8%. Sedangkan untuk tahun ke-9 dan ke-10 berturut-turut itu sebesar 87,7% dan 97,5%. Persentase pajak tersebut atau tarif pajak efektif berbeda dari proporsi pajak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan bagi perusahaan di Amerika Serikat. Tarif pajak wajib sama dengan 35% disebabkan oleh adanya perbedaan secara mendasar antara standar GAAP dengan standar perundangan pajak. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya pencatatan item-item yang sifatnya tidak dapat dikurangi atau tidak dapat dikurangi pajak, seperti divestiture, amortization of intangible, dan adanya perbedaan tarif pajak penghasilan di negara-negara tempat anak perusahaan Campbell berhasil. Next. Jawaban yang D. Pada tahun ke-11, perusahaan menjual 5 bisnis yang tidak strategis, menjual atau menutup beberapa pabrik manufaktur, dan menghentikan beberapa lini produk yang tidak menguntungkan. Pada tahun ke-10, biaya untuk program divestasi dan restrukturisasi yang dirancang untuk bisnis inti perseroan dan meningkatkan keuntungan jangka panjang mengurangi laba operasi sebesar 339,1 dolar dan 301,6 dolar. Penjualan kembali beberapa bisnis dengan pengembalian rendah atau bisnis non-strategis. Biaya restrukturisasi memberikan fasilitas penghapusan aset yang buruk dan tidak termasuk biaya sebesar 113 dolar untuk penghapusan goodwill di Inggris. Jawaban yang E. Penggunaan biaya restrukturisasi sering digunakan sebagai alat untuk meningkatkan laba masa depan dan profitabilitas. Dengan biaya restrukturisasi yang besar, penyusutan di periode mendatang, dan dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan. Hal ini didasarkan pada profitabilitas yang diukur berdasarkan return basis, karena nilai buku modal dan ekuitas juga dikurangi dengan biaya restrukturisasi yang besar. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.